Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradika Muldina dari MA Cendekiana Nurul Satya. Kali ini kita akan melakukan praktikum kimia berbahan dapur atau lokal dengan 3 percobaan. Yuk ikutin keseruan kita kali ini. Oke, yang pertama kita akan membuat balon ajaib. Biasanya kalau kita meniup balon, kita pasti menggunakan mulut, bukan? Nah, kali ini kita akan meniup balon menggunakan suatu reaksi kimia antara cuka dan baking soda. Penasaran gimana caranya? Oke, langkah pertama, silakan kalian siapkan balon, baking soda, cuka, dan untuk alatnya yang kita perlukan ada elem, kemudian ada spatula. Nah, kalau misalnya kalian mau mencoba di rumah, kalian bisa ganti elem ini menggunakan gelas atau botol. Tapi kalau saya sarankan menggunakan botol aja. Kemudian untuk spatula ini, silakan kalian ganti menggunakan sendok yang ada di rumah. Oke, langkah pertama, silakan kalian masukkan baking soda ke dalam balon. Oke. Masukkan ya pada mulut menggunakan spatula. Masukkan secukupnya, mungkin sekitar 2-3 kali sendok ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan baking soda sebanyak 3 kali sendok spatula. Kemudian kita sisihkan peralatannya sudah tidak digunakan. Terus tuangkan juga ke dalam dapur elem secukupnya saja. Saya seperti segini. Oke. Nah, kemudian ikatkan mulut balon ke mulut elemen. Kalau misalnya kalian menggunakan botol, silakan kalian ikatkan mulut balon ke dalam mulut botol. Nah, oke, ini dia untuk ini ya, untuk reaksinya. Coba kita lihat, kita amati apa yang akan terjadi. Ya, oke, apa yang terjadi kira-kira? Balon mengembang secara sempurna dan ada gelembung-gelembung gas yang ada di sekitar dapur elem. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa reaksi antara baking soda dan cuka menghasilkan sebuah gas. Gasnya adalah CO2. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa memasukkan komen yang ada di sini. Ya. Oke, untuk kemudian kita saksikan. Nah, kemudian untuk yang percobaan kedua adalah perubahan warna. Untuk kali ini kita akan membutuhkan gelas beker. Kemudian untuk bahannya kita membutuhkan 1 botol Fanta. Kemudian ada Baiklin. Baiklin adalah pemutih pakaian. Langkah pertama, kita bisa tuangkan Fanta ke dalam gelas beker. Nah, gelas beker ini bisa kalian ganti pakai gelas plastik yang ada di rumah ya. Oke, kita tuangkan secukupnya saja. Oke, kita tuangkan secukupnya. Ini kira-kira segini ya. Oke, mula-mula
Fanta itu dia berwarna merah, ya, seperti dilihat berwarna merah. Kemudian kita coba ya, tuangkan baking soda. Kira-kira akan berubah warna menjadi apa? Oke, bisa teman-teman lihat ya, itu dia warna merah. Apa yang terjadi? Oke, ternyata Fanta yang berubah warna menjadi bening. Nah, hal ini membuktikan bahwa reaksi yang terjadi antara Fanta dan pickling itu dia reaksi oksidasi, reaksi redox. Oke, untuk percobaan kedua selesai. Nah, sekarang untuk percobaan ketiga. Silakan kalian siapkan gelas beker atau gelas yang ada di rumah kalian. Oke ya. Kemudian silakan kalian tuangkan beras yang ada di sini. Ya, tuangkan beras. Oke ya, kita masukkan beras dulu. Oh ya, untuk praktek ketiga ini kita akan membutuhkan bahannya adalah beras, kemudian vitamin C dan PK atau kalium permanganat. Nah, langkah pertama silakan masukkan beras, oke ya, secukupnya saja ke dalam gelas beker. Kalau misalnya kalian di rumah, silakan kalian masukkan beras ke dalam gelas plastik seperti itu. Oke, kemudian kalian tambahkan PK ke dalam beras tadi, tapi PK-nya sedikit saja karena PK sedikit itu sudah pekat sekali, sudah berwarna pekat ya, sedikit saja. Saya kira-kira seberapa ya? Segini, sedikit sekali ya, sejumpit lah. Oke, kemudian silakan kalian siapkan batang pemaduk. Kalau misalkan kalian melakukan di rumah, silakan kalian siapkan sendok aja. Terus kemudian tambahkan sedikit air. Oke, sedikit air saja. Terus kita lihat ketika mereka dicampur dengan beras, dia akan berubah warna menjadi apa? Oke, kita aduk. Kita aduk sedikit ya. PK yang ditambahkan sedikit ternyata warnanya pekat sekali ya. Jadi hati-hati untuk yang kasus ini, jangan ditambahkan PK berlebihan. Oke. Sudah selesai. Coba kita lihat, beras ditambah PK ternyata berubah warna menjadi kecoklatan. Bagaimana hasilnya kalau misalnya beras yang ditambah PK tadi ditambah dengan vitamin C? Oke, coba kita lihat. Oke, kita tambahkan vitamin C. Akan berubah menjadi apa ya? Ternyata ketika ditambahkan vitamin C, warna beras yang bermula dia menjadi kecoklatan menjadi jernih kembali. Nah, dari reaksi ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi redox juga. Oke, jadi kali ini kita akan memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, tanda-tanda dari suatu reaksi kimia yang pertama adanya perubahan warna. Nah, perubahan warna tadi ditunjukkan
pada percobaan kedua dan ketiga. Dari Fanta yang warnanya menjadi merah ketika ditambahkan baking menjadi putih. Terus yang kedua ketika beras ditambahkan dengan PK warnanya menjadi coklat, kemudian ditambahkan sedikit dari vitamin C, ternyata beras tersebut menjadi bening kembali. Terus untuk yang kedua adalah timbulnya gelombang gas dari percobaan balon ajaib ini, kemudian ada gas-gas. Nah, terus yang kedua ada perubahan suhu. Nah, perubahan suhu juga terdapat pada percobaan yang pertama, dari suhunya menjadi dingin, kemudian suhunya karena timbulnya gas pasti ada kenaikan suhu. Terus yang berikutnya, karena tidak ada di percobaan ini, yakni ciri-ciri reaksi yang berikutnya adalah adanya endapan pada suatu reaksi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum kimia selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.